AMG. Oke guys, apa kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini dan kita bakalan ngobrolin soal iPhone 15 Pro Max. Apakah iPhone ini masih cocok digunakan di tahun 2026 ini? Kayaknya sih udah enggak ya, udah 2 versi dateng ya guys ya. iPhone 16, 16 Pro Max 16 series, udah ada iPhone 17, 17 Pro Max 17 series, sebentar lagi September akan datang iPhone 18 dan 18 Pro Max ya kan ya. Oke, ya kayaknya sih iPhone 15 ini udah nggak bakalan menarik lagi seperti iPhone-iPhone yang setelahnya. Tapi kita bahas dulu ya, apakah benar semua itu? Nah, sebelum kita lanjutkan jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini, like videonya jika kalian suka dan juga share jika bermanfaat. Ini dia iPhone 15 Pro Max. Nah, iPhone 15 Pro Max ini udah nggak ada barunya teman-teman ya. Kalau sampean mau cari yang baru itu udah nihil, nggak bakalan nemu lagi. Tapi iPhone 15 Pro Max ini masih ada second-nya. Nah, untuk yang versi 256 GB itu harganya di 14,5 sampai 15 jutaan, tergantung kondisi ya teman-teman ya. Bisa lebih murah kalau kondisinya lebih parah ya. Tapi aku nggak saranin beli yang kondisinya parah ya guys ya. Beli kondisinya yang terbaik. Nah, kita lepas dulu untuk wadahnya ini guys ya. Sedangkan aku dapat harga 14,5 juta ya, itu pun kondisinya nggak ada boxnya, tapi ini iBox guys ya. Ini varian 256 GB dengan baterai health di 89%. Nah, iPhone 15 Pro Max pakai chipset A17 Pro ya, sudah bisa pakai fitur AI, Apple Intelligence ya guys. Jadi masih worth it nggak? Ya justru itu yang bikin dia kelihatan worth it ya. Satu ya, dia kebagian fitur AI-nya. Nah selanjutnya fitur apa lagi yang ada di iPhone 15 Pro Max ini? Oke, untuk rendering video bagaimana? Kalau dibandingkan dengan iPhone 15 yang udah pernah aku coba, iPhone 15 ini lebih kenceng ya. Kalau misalkan nih pakai buat video sinematik ya kan ya, nanti di editnya itu biasanya kan agak lama delay gitu kan ya. Kalau iPhone 15 Pro Max ini delay-nya tuh nggak terlalu lama teman-teman ya. Jadi masih bisa ditolerir. Nah, sedangkan dari material yang digunakan sekarang ya kita lompat aja nih dari chipset ke material. Kita lihat materialnya, material iPhone 15 Pro Max ini sudah pakai titanium ya, di mana versi sebelumnya iPhone 14 Pro Max itu pakai stainless steel ya. Nah, dia udah pakai titanium alloy dan versi setelahnya itu nggak pakai titanium lagi. Kenapa nggak pakai titanium lagi? Apakah gagal titanium? Nggak gagal guys, cuman titanium itu menyerap panas memang lebih lama. Jadi untuk pendinginannya itu nggak cepat dingin seperti pakai aluminium. Jadi penggunaan aluminium saat ini di iPhone 16 dan iPhone 17 Pro Max itu bukan nggak beralasan ya. Jadi memang karena mempertimbangkan dia punya penyerapan panas yang lebih baik. Maka dari itu iPhone 17 sekarang pakai aluminium ya. Bahan aluminium itu lebih lembut ya ataupun lebih lunak daripada bahan titanium. Tapi dalam menyerap panas itu lebih mudah bahan aluminium guys. Nah, itu alasannya Apple sekarang menggunakan bahan aluminium di iPhone 17 Pro Max ya dan meninggalkan bahan titanium di iPhone 15 Pro Max. Tapi tenang aja, iPhone 15 Pro Max ini yang aku rasain ya, panasnya itu hanya di saat-saat tertentu aja. Saat di kerjaan berat ya kan. Tapi kalau di saat kerjaan ringan, iPhone 15 Pro Max ini nggak ada panas-panasnya, masih oke banget lah pokoknya. Nah, tapi kembali lagi user iPhone semuanya, iPhone itu adalah device yang punya chipset kenceng ya, nggak mungkin kalau nggak panas. Nah, solusinya gimana? Kalau pas panas banget nih ya, aku biasanya pakai alat ini nih ya. Jadi aku pakai Gamen, cooler dari Gamen seperti ini. Ini bermanfaat banget saat kita live streaming ya. Kita bisa pakai cooler kayak gini ya, itu dari Gamen. Nah, ini dia. Gamen GMR 08. Nah, ini harganya pun cuma 100 ribuan. Jadi kalau kita pas nge-live, pas kita pakai buat berlama-lama kegiatan yang berat-berat, nah ini bisa membantu mendinginkan iPhone 15 Pro Max ini dengan cepat ya. Dan ini juga udah cooler ya, udah kayak SS gitu ya, sudah bisa mengeluarkan kayak SS gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman beruntung beli GMR 08 nanti bisa dapat heatsink ya, heatsinknya kayak gini nih ya.
dapat heatsink buat menyebarkan panas, tapi nggak penting juga sih kalau menurutku. Yang paling penting adalah cooler-nya itu hanya untuk membantu meringankan atau, menurunkan panas di smartphone kita. Nah, itu dia. Terus kalau dipakai sehari-hari panas ganggu nggak? Nggak, sama sekali karena kita pakai soft case juga. Nah, aku saranin teman-teman pakai soft case model kayak gini ya, soft case yang udah ada MagSafe-nya. Kenapa? Karena kalau kita pakai, soft case yang model seperti ini ya, nanti kita bisa pakai peralatan-peralatan MagSafe nih ya. Contohnya nih, kalau kita mau pakai, tongsis nih ya, kita pakai tongsis itu cepet ya kalau pakai MagSafe seperti ini ya. Jadi kita bisa pakai tongsis secara cepat seperti ini ya. Kita mau selfie, kita itu bisa tinggal tempel aja ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal tempel gini aja, udah deh kita bisa, apa namanya, bisa selfie seperti ini ya teman-teman ya. Jadi gitu, itu manfaatnya kita pakai casing yang seperti ini dan ini pun harganya cuma 18 ribuan ya teman-teman ya. Nanti aku sematkan di bawah di apa, di keranjang YouTube Shopping kalau teman-teman kepingin. Nah, untuk iPhone 15 Pro Max, Bluetooth-nya sudah versi 5.3 ya, di mana versi 5.3 itu bukan Bluetooth lama ya, jadi Bluetooth terbaru. Oke, tapi kalau teman-teman malas koneksi misalkan ya, aku kan pakai, apa namanya, MacBook ya. Misalkan teman-teman pengen, mindahin ya, apa namanya, data-data, pengen ngedit juga, buat ngedit kamera itu juga bisa ya. Aku kan pakai kamera rekamannya ya, nanti tak edit di iPhone 15 Pro Max. Nah, gimana caranya aku mindahin? Aku mindahin pakai ini ya, alat dari PX nih ya, ini adalah konverter ya. Dia udah ada colokan USB Type-C-nya seperti ini teman-teman ya, USB Type-C. Nah, terus juga udah ada USB-A-nya. Nah, nanti kalau aku mau colok ke komputer itu tinggal pakai USB-A yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini tinggal tak colok aja ke komputer. Kalau aku mau mindahin data ke apa namanya, ke iPhone itu tinggal tempel aja yang USB Type-C, guys, ya. Cukup begitu aja. Nah, ini bisa buat micro SD, bisa buat, apa namanya, SD card ya, tinggal tempel aja gini, kita tinggal colok aja gini, teman-teman. Nah, nanti bakal kebaca di sini, kita tinggal masuk aja melalui apa, melalui, ini ya, file ya, melalui menu file nanti bakal kelihatan semua di situ dan kita bakal mindahinnya dengan cepat banget. Kenapa? Karena ini USB-nya sudah 3.2 ya, sudah cepat USB-nya, beda dengan iPhone 15 biasa, ya. Maka dari itu kalau ada iPhone 15 Pro Max second apakah masih oke buat dibeli? Kalau menurutku sih masih oke banget teman-teman ya. Masih dapat perlindungannya, soal perlindungan software masih dapat berapa tahun? Oke, setiap iPhone itu punya, apa namanya, garansi software-nya 5 tahun teman-teman ya. Jadi kalau kita flashback ke belakang, iPhone apa aja yang masih dapat perlindungan software, iPhone 14, terus iPhone 13, iPhone 12, itu masih dapat update-an versi terbaru software. Nah, software yang di-update ya saat ini iPhone itu update-nya ke rencana nanti ya di tahun ini tuh di 27. 27 nanti, iOS 27 itu yang bakal ketinggalan iPhone 11. iPhone 11 nanti nggak bakalan dapat update-an software. Jadi gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya iPhone 15 Pro Max ya, itu untuk di tahun 2026 ini masih oke buat teman-teman semuanya. Teman-teman itu baik mau ngonten, mau, apa namanya, buat multitasking harian juga oke, baterainya juga awet, lumayan awet ya, terus habis itu, daripada iPhone-iPhone yang lain tuh ya, terus habis itu, fiturnya juga oke, lumayan, kameranya zoom jauh, zoom deket itu juga masih oke. Sensor-sensornya juga lengkap guys, terus bahannya juga titanium. Titanium itu terkenal dengan keringanannya ya teman-teman ya. Nah itu hal yang aku suka. So, buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ada pertimbangan beli iPhone 15 Pro Max atau iPhone 16, untuk misalkan spare budget dulu ya kan ya, untuk kegiatan-kegiatan lain atau kebutuhan lain, iPhone 15 Pro Max masih recommended banget ya, masih recommended banget walaupun second. Nah, keuntungannya juga kalau kita beli second, itu nanti kita jual lagi itu nggak terlalu turun harga. Asal yang penting satu ya teman-teman ya, iPhone-nya nggak jatuh, nggak pecah, nggak baret-baret. Nah, saranku beliin aja softcase yang kayak gini. Beli aja setiap bulan 1 kali, 1 biji ya, karena setiap 1 bulan nanti dia bakal nguning, nggak estetik kayak gini ya. Gitu teman-teman, oke? Jadi itu saranku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton live ini, mudah-mudahan informasi di live ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian belum, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika informasi yang aku sampaikan menarik nih, oke?
Kita ketemu di live selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.